Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Harmawat Fitra, kelas 7B Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan etis. Yang pertama, perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis dalam bisnis tidak hanya menciptakan resiko hukum bagi perusahaan, namun beresiko pada kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang tidak peduli terhadap etika akan merusak reputasi dan berimplikasi kalahnya persaingan dalam pasar. Bahkan kemungkinan perusahaan mengalami kebangkrutan. Selanjutnya ada nilai-nilai etis. Nilai-nilai etis adalah keyakinan dan prinsip yang secara adil tujuan kesejahteraan. Ada dua elemen penting dalam nilai etis. Yang pertama, nilai yang bertujuan untuk kesejahteraan. Yang kedua, kesejahteraan antara dasar nilai etis bukan merupakan kesejahteraan yang bersifat pribadi dan egois. Sementara prinsip etika bisnis menurut Sonny Carab tahun 1998 dan dikutip kembali oleh Moh Muslim tahun 2017. Terdapat 5 prinsip etika bisnis, yaitu yang pertama ada prinsip otonomi, yang kedua ada prinsip kejujuran, yang ketiga ada prinsip keadilan, yang keempat ada prinsip saling, yang kelima ada prinsip integritas. Selanjutnya ada pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pribadi dan profesional. Yang pertama, menentukan fakta-fakta yang dibutuhkan. Yang kedua, mengenali terlebih dahulu sebuah keputusan atau permasalahan sebagai sebuah keputusan atau permasalahan sebagai sebuah keputusan yang bersifat etis atau permasalahan etis. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mempertimbangkan semua pihak yang dipengaruhi oleh sebuah keputusan. Yang keempat, dipertimbangkan alternatif-alternatif yang tersedia. Yang kelima, mengambil keputusan-keputusan harus tetap dilakukan seperti apapun kondisinya. Selanjutnya ada pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tanggung jawab pemberi kerja dan hak karyawan. Yang pertama ada istilah etis di tempat kerja, yang kedua ada parameter dan hubungan kerja, yang ketiga ada perampingan, yang keempat ada kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya ada pengambilan keputusan etis dalam konteks penggunaan teknologi dan privasi di tempat kerja. Yang pertama ada kejujuran dan akurasi, yang kedua ada menghargai privasi, yang ketiga menghargai hak-hak kepemilikan dan rasa aman, yang kelima ada akuntabilitas. Selanjutnya ada pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pemasaran. Yang pertama kejujuran, kedua keadilan, ketiga kesehatan, keempat keselamatan bagi konsumen. Yang selanjutnya pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tata kelola perusahaan, akuntansi, dan keuangan. Yang pertama ada standar, kedua independensi, yang ketiga seleksi, yang keempat kepemimpinan, kelima tenaga ahli, keenam budaya, ketujuh tanggung jawab. Materi yang selanjutnya yang saya akan sampaikan yaitu pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Etika berasal dari bahasa Yunani, diambil dari kata etos dalam bentuk jamaknya yaitu taeta, yang berarti adat istiadat atau kebudayaan. Selanjutnya budaya dalam perspektif organisasi diartikan sebagai sistem pembagian nilai dan kepercayaan yang saling berinteraksi dengan orang lain dalam suatu organisasi, struktur organisasi, dan sistem kontrol yang menghasilkan norma perilaku. Budaya adalah hasil karya cipta yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai bagian dari tata kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya ada komponen budaya. Nilai sebagai sebuah keyakinan tentang apa yang benar dan yang salah. Nilai juga diartikan sebagai asumsi dasar mengenai apa-apa yang ideal, diinginkan, atau berharga, atau juga bisa disebut berguna. Yang selanjutnya, keyakinan diartikan tentang bagaimana seharusnya bekerja. Selanjutnya ada kekuatan budaya. Yang pertama, budaya yang kuat memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk berkoordinasi dan kontrol perilaku secara implisit. Yang kedua, budaya yang kuat senantiasa memiliki nilai-nilai baik formal maupun non-formal yang dianut dan dijalankan secara bersama dan berpengaruh pada perilaku dan peningkatan kinerja pemimpin dari anggota organisasi. Yang ketiga, ada kegiatan untuk menguatkan budaya organisasi dapat dilakukan melalui pemberian contoh dan teladan yang baik. Selanjutnya ada hubungan etika dan budaya. Etika dan budaya memiliki hubungan yang erat, di mana masyarakat yang berbudaya tinggi dianggap lebih mengerti dan memahami etika, sedangkan masyarakat dengan pemahaman budaya yang rendah cenderung kurang memahami etika. Selanjutnya ada hubungan etika dan moral. Etika merupakan dimensi moralitas yang berkaitan erat dengan adat istiadat dan kebiasaan yang telah diterima dengan tujuan untuk membedakan mana perilaku yang baik dan buruk. Etika dapat diterjemahkan sebagai bentuk tindakan yang mengacu pada moralitas sebagai tolak ukurnya. Selanjutnya ada perspektif moral. Yang pertama ada agama, kedua hati nurani, ketiga aturan-aturan yang tertulis murni, yang tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya perspektif etika. Yang pertama ada perspektif Islam, mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua ada perspektif Barat, hanya didasarkan pada rasio yang berakar dan pemikiran manusia tanpa diikat oleh moralitas yang berakar pada keyakinan atau agama. Yang ketiga ada perspektif lingkungan sosial, memiliki pandangan yang sama dengan perspektif Islam, yaitu sebagai filter bagi perilaku individu dan menjalankan kehidupannya. Selanjutnya ada pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada pendekatan manfaat, perilaku moral yang harus menghasilkan kebaikan bagi kelompok atau mayoritas, di mana setiap keputusan yang diambil selalu didasarkan pada nilai manfaat yang lebih besar dari dua atau lebih keputusan yang diambil. Selanjutnya ada pendekatan individualisme, yaitu tindakan dikatakan bermoral apabila mendukung kepentingan jangka panjang individu yang pada akhirnya mengarah kepada kebaikan yang lebih besar. Selanjutnya pendekatan hak-hak moral, yaitu keputusan yang tidak melanggar hak asasi dari mereka yang dipengaruhi oleh keputusan-keputusan tersebut. Yang keempat ada pendekatan keadilan. Keputusan-keputusan moral harus memenuhi nilai keadilan, kewajaran, kesetaraan, dan tidak memihak. Selanjutnya pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan yaitu dibagi menjadi yang pertama yaitu ada prosesnya, yaitu penentuan tujuan. Penentuan tujuan bisa langsung mengarah ke proses pengambilan keputusan. Selanjutnya dari proses pengambilan keputusan mengarah ke penerapan tindakan yang dipilih. Selanjutnya dari penerapan tindakan yang dipilih menuju pengawasan berkelanjutan terhadap konsekuensi. Nah, dari konsekuensi itu bisa dikembalikan lagi ke penentuan tujuan. Terima kasih.